Kemudian Nabi nanya kepada Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, mana Hasan dan Husain, mana buah hatiku? Dijawab, lagi di belakang, ya tidur. Sudah 2 hari belum makan, kata Fatimah Zahra. 2 hari belum makan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan bersedih, bapakmu sudah 3 hari juga belum makan. Nih, tunjukkan batu diganjelkan di ulu hati diikat. Nah itu ilmu, kalau jenengan lapar nanti ulu hati tekan, ojo banter-banter tapi ya. Tekan dikit, nah itu ngilangkan apa namanya, lapar itu. Ya itulah apa, ngapusi bujui weteng. Namanya ilmu bujui weteng. Apa namanya? Bujui weteng, itu bahasa Jawa Timur kan, bujui itu ya. Bohongin perut. Ya, bohongin perut. Nah, dikira dapat makanan, ternyata tekanan. Ya dikira makanan, ternyata tekanan, teken gitu lah. Kalau tekan sebentar kan dicolkan nanti lapar lagi. Makanya biar tekanannya lama nggak hilang-hilang, diikat. Itu teknik menghilangkan lapar ala Nabi Muhammad SAW. Ngirit saudara-saudara. Bisa dipraktekkan bagi yang pengen tidak makan 3 hari. Ya, bab 1 ini jangan praktek ya, maneman. Nah, Nabi SAW tapi tidak tinggal diam. Lihat cucunya belum makan 2 hari. Lihat anaknya 2 hari belum makan. Nabi SAW tidak ngomong begini, mana mantu saya, mana Ali bin Abi Thalib, mana ini suami kok nggak genah, masa istrinya nggak dicarikan makan, anaknya nggak dicarikan makan. Tidak ada seperti itu. Ini orang tua model apa yang ngomong seperti itu? Tidak ada. Anak itu sampai mati dan setelah mati ya tetap anak. Jangan kamu katakan anak perempuanku kalau sudah menikah bukan tanggung jawabku. Bapak jawab opo kamu? Ada yang tersinggung di atas sana. Karena mungkin pernah ngomong seperti itu pada anaknya. Naudzubillah min dzalik. Namanya anak itu sampai kapanpun tetap anak. Maka Nabi Muhammad SAW paham, pasti Ali bin Abi Thalib ya juga udah usaha. Pasti udah usaha. Tapi kenyataannya gak ada yang dimakan. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Fatimah Zahra. Ngapain? Cari solusi. Loh Nabi itu kalau tinggal ngerangkeh itu ya dari surga ya dapat. Cuman kalau gitu kamu bisa nyontoh, gak esok terus gak yang ngerangkeh. Tambah ketok hurufat kamu. Ustadz kenapa begini? Ngambil makanan dari surga niru Nabi, ngawur kamu. Beda makom. Makanya Nabi nggak mencontohkan yang seperti itu. Nabi SAW segera pergi keluar. Jalan keluar dari Madinah, dari tapal batas kota Madinah, ya masih wilayah Madinah tapi tidak dalam kota. Lihat ada satu orang di kebunnya lagi nimba air. Nah orang dulu tuh kalau nimba bukan pakai ember, tapi kulit sapi, besarnya sesapi. Dan itu pakai seni sambil nyanyi biasanya. Terus nanti pas mak jebur, biur, ya itu musiknya itu biur, ya itu musiknya. Nabi SAW kemudian nanya, bisa saya kerja nimba air? Oh Nabi itu, masya Allah, dikatakan di sini Rasulullah SAW itu paling benci sama orang yang nggak mau kerja, bukan nggak punya pekerjaan ya, nggak mau kerja, nggak mau usaha gitu. Makanya dari kecil Nabi SAW udah menggembala kambing bil ujroh, menggembala kambing dengan dibayar. Baca kitab ini, dijelaskan bil ujroh, bayar jadi karyawan. Karyawan tapi teken kontrak, ya teken kontrak. Nih saya menggembala sekian jam, upahnya berapa? Ya keren gitu. Makanya ketika Nabi SAW sudah tua, tahu keluarganya itu butuh, Nabi SAW kembali bekerja. Ngomong sama yang punya perkebunan tadi yang nimba air, gimana kalau saya timbakan air? Ya kalau harganya cocok, oke gitu. Ya udah, sekali timba 3 butir kurma kalau saya nggak salah. Saya karena belum buka kitabnya lagi, nanti baca di kitab An-Nawadir. Ya, 3 butir kurma. Deal. Maka Nabi SAW nimba. Timba yang pertama langsung terima gaji kontan, dimakan dulu. Makan dulu. Ini syariat. Makan dulu maksudnya apa? Lah kamu nggak makan 3 hari, ini mau nimba banyak, carikan buat anak, buat cucu ya. Kamu kalau nggak kuat nanti hasilnya nggak banyak. Kamu harus
kuat. Dan ini berlaku juga dalam penerbangan. Di penerbangan itu kalau terjadi hampa udara, itu suruh ngambil pertolongan nafas, yang mana yang dewasa nolong dirinya sendiri dulu, baru nolong anak kecil. Jangan kualik, kamu kuat dulu baru nolong orang lain. Loh, kamu lemah kok nolong orang lain, tambah mati bareng. Tireng kata orang Jawa ya. Akhirnya mati bareng tuh, bareng-bareng mati semua, gak ada manfaatnya. Makan 3 butir. Seger Nabi SAW. Ini syariat, Rasul itu kan contoh ya. Maka ya ngajari, nimba lagi. Sampai sekian kali timba, lah talinya putus. Putus. Marah itu juragannya itu, majikannya marah. Ngangkat tangan, Nabi Muhammad SAW ditempeleng. Plah. Selesai udah kontrak, plah. Nabi SAW ditempeleng ya nyantai, gak kemudian terus ngejak geletah. Ajak main kasar awakmu. Enggak begitu. Nabi SAW kemudian upahnya tadi kan kontan ya, sekali dikumpulkan. Terus Nabi bertanggung jawab. Tangannya dijulurkan ke mana? Ke arah sumur. Lah kok airnya naik? Lah saya ngamplung ya bingung. Kok iso ya? Airnya naik. Terus Rasul ngambilkan timbanya tadi yang dari kulit ya onta atau sapi tadi, dikembalikan ini. Terus pergi, terima kasih. Pergi Rasulullah SAW pulang ke rumah Fatimah. Nih Fatimah makan, nih Hasan Husain makan. Oh senang kumpul sama cucunya sama anaknya, Masya Allah. Bayangno awakmu kaya ngono lho. Lah kamu nih pulang kerja bawa duit, gak pernah duduk kumpul ngomong sama. Nah ini hasil kerja Bapak, ayo makan bareng nih, ayo kita GoFood, GrabFood, bareng-bareng gitu ya, ayo. Pesan apa? Bareng-bareng. Bapak baru dapat duit, ayo. Kan nikmat, iki ora cetha, nyoh, PN tinggal lunga. Jadi istri itu seperti orang bayaran, nyoh, PN. Gitu Bu. Bu, kok modus senyap kenapa ini? Betul begitu? Bu, betul begitu? Satu cukup mewakili karena suaranya cukup keras, mengalahkan yang lain. Pemirsa dimanapun berada, ya jamaah channel YouTube dan juga Syiar TV dimanapun berada. Alhamdulillah. Nabi SAW pulang, anaknya dikasih makan, cucunya dimaksih makan, ya senang lihat cucunya makan itu. Kurma, beberapa butir kurma, seger, barokah, ya barokah. Lah kita nasi 3 piring nggak warak kok ya. 1 jam kemudian sudah lapar, setengah jam kemudian sudah lapar. Kamu barusan makan 3 piring, iya, tapi sekarang lapar lagi, Masya Allah. Gak barokah, cepat lapar, tidak barokah.